Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman religius, pengalaman pribadi saya. Mungkin pengalaman ini bisa menjadi bahan untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Karena terus terang saya cukup terkesan dengan pengalaman religius saya pada Ramadan 1442 ini. Saya merasa banyak sekali menerima atau merasakan hal-hal yang selama ini saya rasa sulit untuk ditemukan. Saya merasa semua pikiran-pikiran negatif yang ada selama ini semuanya hilang seketika. Saya merasa selama ini hal-hal yang dikatakan sulit semuanya terasa lebih mudah. Ibadah lebih khusyuk, sedekah lebih ikhlas, berbuat, bertindak, bekerja, semuanya terasa lebih mudah. Hal ini dilatar belakangi dengan bacaan-bacaan maupun materi-materi yang saya ikuti. Yang pertama, saya telah menyelesaikan bacaan buku tentang 10 keajaiban pikiran. Kemudian saya juga membaca buku ESQ yang dikarang oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kemudian saya juga pernah membaca buku tentang jiwa besar yang dikarang oleh David J. Sokowes. Kemudian ditambah dengan Kuantum Ikhlas oleh Arbi Santano. Kemudian saya juga mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Kemudian saya mendengarkan ceramah-ceramah dari Saudara Firman Pratama. Dan saya juga mengikuti materi-materi tentang magnet, rezeki, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang keajaiban pikiran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang akal, tentang pikiran. Di antaranya di dalam surah Al-Jasyah ayat 13 yang berbunyi, inna dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Di ayat yang lain ada afala tatafakkarun, afala taqilun, dan lain-lain sebagainya. Begitu penting akal atau pikiran itu pada diri manusia, dan itulah salah satu yang melebihkan manusia dari yang lain, termasuk malaikat sekalipun. Dan kita tahu bahwasannya akal atau otak atau pikiran itu
terletak di bagian atas, di bagian kepala. Itu menandakan bahwasannya kita harus menjunjung tinggi pikiran itu. Dan di dalam hukum fikih pun, hukum taklifi itu berlaku bagi orang yang mempunyai akal, yang mempunyai pikiran. Bagi yang tidak mempunyai pikiran, maka tidak berlaku hukum taklifi baginya, termasuk orang gila, orang tidak waras. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam buku 10 keajaiban pikiran yang dinamakan dengan pikiran ini ibarat handphone Android, ini adalah program-program yang ada di dalamnya, termasuk WhatsApp, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam bahasa sainnya itu disebut dengan software. Kemudian hardware-nya ya HP itu sendiri, Android kita itu sendiri. Jadi yang berhak untuk memasukkan software atau program-program ke dalam HP kita, ke dalam Android kita, itu hak kita. Jangan kita percayakan kepada orang lain. Karena di dalam teori, di dalam buku 10 keajaiban pikiran ini, yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itulah yang akan terjadi, itulah yang akan menjadi, yang akan terwujud dalam bentuk kenyataan. Karena di dalam buku 10 keajaiban pikiran itu, pikiran kita sebagai manusia, kalau kita persentasikan sebagai pikiran 100%, itu 12% itu pikiran sadar, pikiran atas. Itulah logika, kemudian ingatan, kemudian pengalaman-pengalaman, dan lain-lain. Dan itu yang biasa disebut dengan EQ. Dan itu hanya memiliki andil sekitar 12% menurut para ahli. Dan sisanya yang 88% itu ada namanya pikiran di bawah sadar. Pikiran di bawah sadar inilah yang mengatur banyak seluruh kehidupan kita, termasuk detak jantung yang berbunyi di dada kita, itu diatur dengan pikiran bawah sadar. Kemudian proses pernapasan kita, menarik udara kemudian menghembuskan kembali, itu juga. Makanya nggak kita pikir-pikir, kita kan bisa bernapas sendiri. Kemudian pertumbuhan sel-sel yang ada di dalam diri kita dan lain-lain itu diatur itu. Termasuk di dalam buku ini semua kejadian-kejadian, doa-doa itu tersimpan di dalamnya. Tersimpan di dalamnya. Untuk itu pertanyaannya, bagaimana kita memprogram pikiran-pikiran kita? Karena kita tahu bahwasannya dari mulai kecil, dari mulai kita di dalam kandungan ibu, pikiran kita ini sudah aktif. Makanya kalau di dalam ilmu-ilmu psikologi, anak yang masih dalam kandungan itu sudah bisa mendengarkan musik-musik yang indah, kemudian pesan-pesan yang baik. Makanya dianjurkan kita untuk memperdengarkan bacaan-bacaan yang baik, bacaan Al-Quran. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu kita dianjurkan untuk mengazankan. Artinya kita mendengarkan kalimat-kalimat tauhid di telinganya. Padahal kita tahu anak bayi itu kan belum tahu apa-apa, tetapi pikirannya sudah aktif. Pikirannya sudah aktif. Untuk itu kita selama ini mungkin beranggapan
pikiran sadar kita itulah yang dikatakan pikiran. Tapi sesungguhnya itu hanya 12% saja yang mempengaruhi perilaku kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memprogram pikiran bawah sadar kita itu agar pikiran kita itu bisa baik dan bisa menimbulkan hal-hal baik. Kalau kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya flash disk misalkan 32 GB, itu kan ada batasnya. Kita simpan foto, kita simpan video, kita simpan data, itu hanya sekian, hanya 32 GB saja. Ada lagi sekarang yang pakai eksternal hard disk, itu 1 tera, 2 tera, itu pun terbatas hanya segitu. Tapi dibanding dengan ciptaan Allah, pikiran kita ini itu bisa kita gunakan, tidak akan penuh sepanjang hayat kita sampai mati, asalkan kita mampu menggunakannya dengan baik. Banyak orang tidak menggunakan pikirannya dengan baik, malah dia meracuni pikiran dengan hal-hal jelek. Inilah mungkin yang menjadi pengalaman saya, mengapa pikiran-pikiran selama ini bisa hilang begitu saja. Di dalam buku Keajaiban Pikiran ini, di sini dijelaskan bahwasannya untuk memasukkan pikiran-pikiran yang baik itu ada caranya. Karena kita kan dari kecil itu sudah ada logika-logika yang masuk. Jadi yang dimaksud logika ini termasuk hal-hal yang kita dapatkan dari luar, yang itu sudah tertanam di dalam pikiran kita, itu sudah menjadi logika kita. Contoh, misalkan kita mendengar kata sendok. Sendok itu kalau kita orang Indonesia, itu logika yang tertangkap di dalam otak kita itu kan alat untuk makan. Tapi logika itu berbeda dengan logika orang Jepang. Orang Jepang itu kalau dikatakan alat untuk makan itu yang terbang gambar bukan sendok tapi sumpit. Begitu juga hal-hal lain. Contoh lain, di dalam logika kita dari kecil diajarkan kalau main hujan itu sakit. Jadi dalam pikiran kita kalau kena hujan kita sakit. Jadi pikiran kita sendiri yang menyuruh kita sakit sebenarnya. Sementara ada juga orang yang nggak memakai logika itu. Ada yang orang hujan tuh malah main-main nih, malah bersukaria, dan ternyata tidak sakit karena tidak memasukkan itu ke dalam logika, ke dalam pikirannya. Begitu juga hal-hal lain. Hal-hal yang lain seperti misalnya gelap itu hantu. Kalau gelap itu hantu, ada setan. Jadi apabila mati lampu langsung terbayang kita setan, padahal kita sendiri belum pernah melihat setan itu. Dan setan itu pikiran kita sendiri yang membayangkan, yang menciptakan itu, sehingga kita takut. Jadi kita takut dengan pikiran kita sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua. Mari sama-sama kita masukkan hal-hal yang positif ke dalam pikiran kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menukar logika-logika yang sudah ada di dalam pikiran kita selama ini? Logika-logika yang tertanam selama ini. Jadi di dalam buku ini logika-logika ini tidak bisa dihapus. Misalkan kena hujan sakit, ya memang akan seperti itu terus. Tapi di dalam buku ini katanya itu bisa, logika itu bisa dirubah dengan menanamkan afirmasi atau doa, ya,
dan itu bisa merubah, kata kuncinya merubah dari pikiran-pikiran bawah sadar kita itu. Misal, selama ini logika kita kalau kena hujan sakit, itu kita rubah. Mulai hari ini dan seterusnya, kalau saya kena hujan, saya merasa senang dan nyaman serta gembira. Jangan dibilang mulai hari ini dan seterusnya saya kena hujan, saya tidak sakit. Tidak boleh begitu kalimatnya, karena kalimat negatif itu tidak bisa diterima dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar kita itu kalau di dalam buku ini itu sama dengan hati kita. Jadi hati itu kalau di dalam buku ini yang ada di dalam rongga dada inilah jantung kita. Kalau menurut Dr. Azza Dahlan, jantung kita itu lebih besar vibrasinya. Itulah yang akan menjadi vibrasi ke alam semesta. Karena menurut penelitian di dalam jantung kita itu ada sel-sel otak juga di situ. Jadi sel-sel otak itu bukan hanya ada di otak kita, tapi di jantung kita, dan vibrasi itu luar biasa. Itulah yang akan membrokes ke alam semesta dan itu akan menjadi kenyataan. Itu contoh. Jadi begitu juga nanti dengan hal-hal yang lain sesuai dengan studi kasus kita. Misalnya kita mempunyai teman. Jadi di antara teman-teman ini kan ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Ada teman kita si A, kita cocok kali sama dia, asal bicara kayaknya nyambung. Ya itu sesuai dengan teori law of attraction, tarik menarik. Yang baik akan menarik yang baik. Jadi yang kita pun berteman-teman ini, berkelompok-kelompok ini, kita itu sesuai dengan tarik menarik kita juga. Kalau yang bangsa tukang gunjing, nanti kawannya yang suka tukang gunjing juga. Makanya di dalam Al-Quran itu pun kan dijelas az-zani waz-zaniyatu. Jadi yang pezina itu dia akan berjodoh dengan pezina, karena dia akan tarik menarik. Itulah contohnya. Jadi kalau contoh ini, misalkan kita punya teman yang kita melihatnya saja sudah muak, karena menurut kita teman kita itu sangat memuakkan, sangat membosankan, sifatnya jelek. Padahal ketika kita menganggap orang jelek, nggak secara langsung kita itu mengatakan diri kita paling baik. Padahal belum tentu. Kita menilai orang jelek, nggak secara langsung kita memasukkan kejelekan itu dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan terproses dalam perbuatan-perbuatan kita. Makanya biasanya kalau kita menganggap orang jelek, orang salah, orang jahat, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Dalam keseharian kita. Untuk itu, apabila kita mempunyai teman yang jelek perangainya, akhlaknya jelek, coba kita memandangnya dari segi yang baiknya dulu. Tidak mungkin orang itu tidak punya sisi baik. Tidak mungkin tidak mempunyai sisi baik. Pasti ada yang baik. Ya, minimal bisa kita kembalikan ke diri kita. Ya, kita syukuri saja diri kita. Kita tidak sejelek teman kita itu. Kita akan senang. Tapi kalau kita repeti dia, kita gondok sama dia, nah itu akan terproses dalam kehidupan kita. Itu contoh lain. Ada lagi, saya punya teman asal di jalan bawa kendaraan, bawa mobil, semua orang itu direpetinya. Yang salah jalan lah, yang nggak punya SIM lah, yang inilah, yang itulah. Pokoknya sepanjang jalan itu marah-marah terus. Dan itu menimbulkan hal yang negatif dari dirinya. Seharusnya dia tidak melakukan itu,
karena nggak secara langsung dia memasukkan hal-hal jelek itu dalam pikiran bawah sadar dia, maka dia yang akan menjadi susah sendiri dibuatnya. Jadi di dalam buku 10 keajaiban pikiran ini, semua apa yang terjadi itu harus kita ambil sisi baiknya. Nah, ini kan udah dicontohkan juga waktu Nabi dilempari kotoran, Nabi tidak marah. Yang terucap dalam lisan Nabi, ana Abdullah walam yudhi', aku ini hamba Allah dan Allah tidak mungkin mengecewakan aku. Begitu terus. Artinya dia tidak membalas, apalagi membalas perbuatan orang itu. Dan ternyata orang yang berbuat seperti itu terakhir menjadi orang yang sangat mencintai Nabi, terakhir menjadi orang yang menjadi pengikut Nabi yang paling setia. Banyak. Begitu juga dengan keseharian kita. Kalau seandainya misalkan kendaraan kita disenggol oleh orang, jangan cepat-cepat marah. Ambil sisi baiknya. Mungkin ini jalan rezeki bagiku. Ambil sisi baik. Jadi berbaik sangka terus. Kan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda zonni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau persangkaannya jelek, ya dia akan jelek. Kalau persangkaannya baik, dia akan baik insyaallah. Nah, jangan pula dia apa-apakan, mungkin Allah sudah nggak sayang lagi sama aku. Ya betul, nggak sayang. Nah, jadi sikit-sikit itu mungkin ini, mungkin itu. Jadi mungkin itu merusak kita. Kita harus berpikiran baik. Kemudian dalam kaitan ini, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa memasukkan pikiran-pikiran positif itu dalam pikiran kita? Kalau tadi kita membicarakan tentang merubah logika-logika yang sudah ada di dalam pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Tadi sudah ada contoh kita buat. Jadi untuk memasukkan hal-hal baik ini ke depan, kita harus di dalam buku keajaiban pikiran ini, itu kita harus menganggukkan kepala, itu dengan mengaminkan atau mengaminkan kalau doa. Itu di dalam, kalau orang sains itulah enter. Misalnya, mulai hari ini pikiranku, yang bisa masuk dalam pikiranku yang baik-baik saja. Nah, sebenarnya itu adalah sugesti-sugesti, karena semua itu adalah sugesti. Ceramah itu sugesti, nasihat itu sugesti. Ketika kita mendengarkan YouTube, ketika kita membaca buku, itu sugesti semua. Kalau kita anggukkan, dia masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Tapi kalau kita nggak anggukkan, dia nggak masuk. Itu kuncinya. Nah, itulah yang ingin saya ingatkan. Mari kita ingatkan, mari kita manfaatkan itu, memasukkan hal-hal baik di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan cara kerjanya nanti itu kalau sudah kita masukkan di dalam alam bawah sadar itu, di dalam buku 10 keajaiban ini, maka serahkan kepada Allah. Nanti alam ciptaan Allah ini akan bekerja untuk Anda. Akan tercipta keajaiban-keajaiban. Akan terjadi nanti hal-hal yang ajaib. Contoh, misalnya, ini contoh. Misalkan Anda sekarang belum mempunyai rumah, ngontrak sana, ngontrak sini. Kalau bahasa kami itu kontraktor. Jadi kita sebagai umat Islam, kita berdoa. Tentu kita berdoa, ya Allah, berikan hamba rumah, ya Allah, berikan hamba rumah.
Kalau memang bisa terperinci, boleh terperinci. Ya Allah, berikan hamba rumah tipe 70 misalnya. Ya. Kemudian resapi, kemudian anggukkan kepala dan berdoa terus. Dan caranya setelah kita masukkan, kita aminkan, kita anggukkan kepala, sudah masuk, ya kan? Kemudian ada cara lain lagi, kalau bisa ini diulang-ulang, repetitif. Anjurannya ini selama 21 hari. Karena 21 hari itu ibaratnya sampai kalau binatang peliharaan ini, kalau baru kita beli atau kita dapatkan, ini nunggu 21 hari baru bisa dilepaskan. Misalkan Bapak Ibu dapat beli ayam untuk dipelihara, ayam ini nggak bisa langsung dilepas nih di rumah. Kalau langsung dilepas, dia maka akan hilang dia. Tunggu dulu, dikurung dulu dia, kasih makan selama 21 hari. Setelah 21 hari, lepaskan. Mudah-mudahan dia tidak akan pergi, karena dia sudah jinak. Begitu juga dengan doa-doa kita. Doa-doa kita biar ada kalanya aja sekali saja. Cuman kadang-kadang doa ini, kita panjatkan doa ini, tetapi akal pikiran kita itu kadang-kadang menolak. Kita berdoa mendapatkan rumah tipe 70, sementara dalam akal pikiran kita menolak. Cemana lah aku mau dapatkan rumah 70, ukuran 70, sementara gaji kemun sekian, sementara kebutuhanku banyak, anakku banyak. Sampai betul-betul hilang. Kalau masih ada pikiran-pikiran itu, berarti doa yang kita bacakan itu, yang kita panjatkan itu kita sendiri yang menolak dengan praduga-praduga kita. Kan tidak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Nah, nanti setelah sampai betul-betul hilang, tidak ada lagi prasangka-prasangka jelek, tidak ada lagi hal-hal menolak dalam pikiran kita, insya Allah itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan tunggulah, nanti alam akan bekerja untuk Anda. Cara kerjanya nanti bisa saja nanti ada orang yang ngasih peluang kerja, bisa saja nanti biasa kita nggak rajin baca koran, kita baca koran, kita dapat informasi ini. Bisa saja nanti ada tetangga yang biasa nggak pernah datang ke rumah, dia datang ke rumah kasih peluang ini. Seperti itu, ikuti. Jangan dibayangkan kita dapat rumah itu, kita doa langsung rumah itu ada di dalam, langsung dapat uang banyak segepok. Jangan begitu kita memikirkan. Dan kita harus percaya itu, karena alam semesta ini diciptakan untuk kita, untuk manusia, dan ia akan membantu kita dengan doa-doa kita. Dia akan membantu kita. Begitulah cara keajaiban itu terjadi. Coba semua keinginan, yang belum dapat jodoh, kemudian yang susah rezekinya, yang susah punya anak, semua jangan sampai ada keraguan dalam pikiran kita, sampai betul-betul yakin. Kalau istilah orang tasawuf ya, hakul yakin, makrifatnya harus putus. Kadang-kadang kita kan nggak begitu, berdoa pun nggak serius, ya kan? Kita doa rezeki, tetapi dalam pikiran kita menolak. Nah, itu yang tidak benar. Pokoknya kalau kita doa dapat rezeki Allah, sampai betul-betul pikiran kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita doakan. Begitu. Nah, itu. Kemudian para pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini, karena ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan di dalam buku 10 keajaiban ini, semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas rencana Allah. Wa ma tasqutu min waraqatil la ya'lamuha. Semua yang daun yang gugur itu semua sepengetahuan Allah Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sepengetahuan Allah Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan. Jadi jangan kita berpikir oh kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu.
Semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah saya lanjut membaca tentang ESQ ini yang dikarang oleh Ari Ginanjar Agustian. Di sini diuraikan panjang lebar uraian-uraian tentang ESQ ini, dan pada ujungnya dan pada kesimpulannya ini bertumpu kepada Asmaul Husna. Di Asmaul Husna ini adalah milik Allah. Manusia hanya merefleksikan sifat-sifat mulia sebagai bukti bahwa manusia adalah abdi Allah, khalifah fil ard. Jadi di dalam buku ini, kalau rukun Islam kan jelas, dari mulai syahadat, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu jelas. Rukun iman pun jelas, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, kitab, dan lain-lain sebagainya, jelas. Satu lagi yang disebutkan dengan ihsan. Jadi ihsan ini di dalam hadis, mahwal ihsan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya maka Allah pasti melihat kamu. Itu yang dijelaskan. Jadi menurut Ari Ginanjar Agustian, ihsan itu di dalamnya itulah Asmaul Husna. Al-Masul Husna itu adalah merupakan nama-nama Allah yang harus diikuti, yang harus direfleksikan. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai Asmaul Husna Ar-Rahman, pengasih. Jadi kalau di hamba, bagaimana hamba ini supaya selalu mengasihi sesama. Ar-Rahim, penyayang, maha penyayang. Bagaimana hamba ini selalu menyayangi sesama. Al-Ghafur, maha pengampun. Bagaimana supaya hamba ini selalu memaafkan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau diikuti ini semua, ini adalah insanun kamil, insan yang sempurna. Oleh karena itu, Asmaul Husna ini dalam video saya berikutnya ini sudah kita buat sedemikian rupa bagaimana insan ini, Asmaul Husna ini menjadi afirmasi yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita, supaya apa yang ada di Asmaul Husna itu tercermin dalam kehidupan kita. Kata Ari Ginanjar Agustian, kalau ada yang lemah kita di satu sisi misalkan, ini bisa kita repetitif, bisa kita wiridkan. Misalkan kita orangnya selalu kurang sabar, tergesa-gesa, kan ada orang begitu, nggak bisa dia santai. Jadi bagi orang-orang seperti ini, itu harus dia wiridkan. Ya sobur, ya sobur, ya sobur, baca berulang-ulang. Ya sobur, sobur. Bayangkan bahwasanya Anda bisa sabar dan bisa tidak mengalami terburu-buru baik dalam ibadah. Karena ada orang yang ibadah ini buru-buru, mau cepat, dia tidak bisa menikmatinya. Ya. Dan kalau kita mau jujur, ini yang terjadi dengan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
dan milik Allah Asmaul Husna itu, dan maka kamu berdoa dengan Asmaul Husna itu. Jadi di dalam metode ini dalam bentuk afirmasi ya, kemudian sekaligus doa. Kita hanya mengaminkan supaya itu masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar kita. Kemudian nanti dia akan terbrokes, akan menjadi sifat kita, akan menjadi tingkah laku kita. Setiap kita mau bertingkah laku, nanti kita ingat dengan itu ya. Islam itu harus pengasih, kemudian harus penyayang, kemudian harus tegas, harus jujur, harus adil. Semua lengkap yang 99 itu. Jadi caranya hanya mudah, Bapak Ibu. Untuk tahap awal ini hanya cukup mendengarkan saja afirmasi Asmaul Husna itu, kemudian mengaminkan serta menganggukkan kepala, tanda kita izin untuk memasukkan afirmasi atau doa itu ke dalam alam pikiran kita, alam bawah sadar kita. Dan insya Allah nanti alam akan bekerja untuk kita. Allah Ta'ala akan mempermudah. Kita harus yakin, dan itu berulang-ulang, terus berulang-ulang. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kehidupan Bapak Ibu akan berubah. Kita harus yakin berubah, karena semuanya kan alas janji Allah. Doa yang kita bacakan, yang kita panjatkan itu sesuai dengan janji. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku beri, kata Allah. Dan itu kepastian. Jadi yang menolak itu pikiran kita. Sampai betul-betul dalam pikiran kita ini tidak ada lagi yang menolak. Maka insya Allah semua sifat-sifat jelek, sifat-sifat negatif selama ini, ya terus terang saya agak emosional orangnya, pemarah, kurang sabar, tergesa-gesa, pecemburu, mudah tersinggung, agak kikir sedikit, kemudian bersangka buruk kepada orang lain. Insya Allah Bapak Ibu ini akan hilang, dan yakin ini akan hilang. Saya yakin Bapak Ibu akan mempunyai sifat yang mahmudah, yang terpuji. Dengan mengamalkan ini akan terbuka nanti keajaiban-keajaiban yang mungkin selama ini tidak pernah kita rasakan. Yakinlah. Saya menganjurkan dengarkan terus ini selama 21 hari. Saya yakin bahkan sebelum 21 hari kita akan merasakan keajaiban-keajaiban, merasakan ketenangan-ketenangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan apa yang hendak kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan afirmasi Asmaul Husna dan doanya ini, kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.